Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita yang bagian unit dehydration plant dari Kasalam ya. Kita fokus hari ini pada sedikit saya ulas tentang bagian regenerator. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan beberapa hal terkait dengan operating problem yang sering terjadi di unit DHP yang menggunakan TEG ini ya. Di bagian regenerator ini yang paling penting harus kita jaga itu adalah suhu dan pH ya. Karena itu indikasi ada sesuatu problem atau tidak di dalam regenerator itu bisa dilihat dari suhu dan pH-nya. Suhu bisa menjadi penyebab problemnya ya. Maka kolom distilasi atau di reboiler itu harus dijaga supaya suhunya tidak melebihi 205. Juga tidak boleh kurang dari 190, nanti kan target dari konsentrasi glikol menjadi tidak tercapai. Nah, kita lihat kembali dari kurva yang sudah kita lihat yang lalu ya. Jadi pada suhu 400, kalau tekanannya itu di atas atmosferik sedikit, paling-paling hanya 99,1 ya konsentrasi glikol. Padahal kemurnian glikol ini sangat signifikan pengaruhnya terhadap pengambilan air karena di kontaktor itu antara glikol dengan seberapa besar air yang bisa diambil itu adalah prinsipnya keseimbangan sebenarnya ya pada tekanan tinggi dan suhu rendah. Oleh karena itu reboiler juga tidak boleh kita operasikan pada suhu 400 karena nanti resiko terjadinya hotspot. Kalau terjadi hotspot nanti bisa banyak masalah ya, karena akan terjadi dekomposisi dari glikol ya. Makanya itu harus dijaga betul, temperatur maksimum di reboiler harus 205 derajat Celcius atau 400 derajat Fahrenheit. Ya. Kemudian kita bahas apa saja sih operating problem yang biasa terjadi di unit DHP ya. Di absorber ya, yang pertama kita bahas atau sering orang menyebutnya adalah kontaktor. Jadi di absorber ini masalah utama yang timbul biasanya adalah dehidrasi yang kurang. Ini akibat ya. Dehidrasi yang kurang itu juga bisa diakibatkan oleh yang lain, misalnya foaming ya. Jadi foaming bisa menyebabkan dehidrasi yang kurang. Tapi dehidrasi yang kurang belum tentu akibat dari foaming. Juga masalah yang lain lagi adalah kelarutan hidrokarbon dalam glikol ya. Yang dimaksud bisa juga metannya larut atau natural gas liquidnya juga larut di dalam glikolnya. Ini juga masalah. Kita bahas dulu yang pertama adalah untuk bagian indikasi insufficient dehydration atau dehidrasi yang tidak cukup. Berarti kan target kandungan airnya supaya di bawah 7 pon per mmSIF itu tidak tercapai. Kira-kira karena apa gitu kan? Maka ini harus di tracing ya. Itu akibat dari apa gitu kan. Kalau udah ada indikasi itu, maka unit harus diperiksa mana yang menyebabkan itu. Jika dehidrasi ini tidak mencukupi, berarti gas hasil masih mengandung air yang cukup tinggi dan tidak memenuhi spesifikasi sales gas atau pipeline gas. Nah, penyebab hal ini bisa jadi karena kandungan air dalam lean glycol terlalu besar atau itu akibat dari pengoperasian regenerator yang tidak berhasil. Ya. Kandungan airnya masih terlalu besar di dalam glikol. Seharusnya lean glycol kan sudah tadi ya. Kalau 400 bisa sampai 99,1 tadi kan. Nah, ternyata itu tidak bisa mencapai itu. Berarti itu ada sesuatu di regeneratornya. Nah, insufficient dehydration itu juga disebabkan oleh desain absorber yang tidak memadai ya. Mungkin desainnya oke, tapi pada pengoperasiannya lama-kelamaan kan menurun, itu bisa ya. Atau kalau salah desain saya kira tidak mungkin gitu ya. Mungkin pada saat pengoperasiannya yang tidak sesuai dengan desainnya, bisa jadi begitu.
Temperatur gas masuk yang terlalu tinggi ya. Gas masuk itu kan dari sumur ya biasanya pada suhu lingkungan ya atau suhu ruangan ya, atmosferik ya. Nah, kalau temperatur gas masuk yang terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan insufficient dehydration ya. Karena kalau temperatur tinggi berarti kan air yang berada dalam fase uap itu tinggi yang dari sumur. Maka kan beban airnya menjadi tinggi. Kemudian temperatur lean glycol yang terlalu rendah ya. Temperatur lean glycol yang terlalu rendah itu juga banyak masalah. Memompanya juga susah karena viskositasnya akan naik gitu ya. Nah, ini juga kalau viskositas glikol terlalu rendah, maka nanti kontaknya antara glikol dengan gas itu menjadi masalah juga di tray-tray di absorbernya gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan insufficient dehydration. Maka itu harus dievaluasi ya. Kemudian juga laju sirkulasi glikol yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ya, tidak sesuai dengan laju alir gasnya, maka itu juga menjadi masalah penyebabnya. Berikutnya adalah masalah yang ada dalam absorber foaming ya. Karena di absorber itu kan kontak antara gas ya dari bawah dan lean glycol dari atas. Jadi kalau ada foaming, foaming itu kan seperti buih ya. Kalau ada buih, berarti nanti kontaknya antara gas dengan cairannya tidak efektif karena ada bola-bola dari buih tersebut gitu ya. Nah, foaming ini juga nanti mengakibatkan glikolnya itu terbawa oleh aliran gas. Padahal gasnya kan itu pada laju alir yang tinggi dan tekanan tinggi ya. Nah, itu akan terikut di situ karena adanya foaming itu. Nah, foaming ini bisa terjadi secara mekanis maupun kimiawi ya. Nanti kita bahas ya apa saja yang menyebabkan terjadinya foaming. Berikutnya adalah kelarutan hidrokarbon dalam glikol ya. Jadi hidrokarbon kalau ada yang terlalu di glikol nanti juga menjadi masalah juga itu kan. Bisa foaming, bisa mengurangi, padahal hidrokarbon kan diambil sebagai produk samping misalnya ya. Maka itu tidak boleh terjadi juga sebenarnya. Maka bisa jadi ya benzen, toluen, etilbenzen, silen ikut terbawa ke atmosfer, nanti membahayakan juga kan, tidak boleh dibuang ke udara gitu. Nah, tadi sudah saya sebutkan adanya foaming ya, salah satu penyebab masalah di kontaktor ya. Foaming ini kira-kira apa saja yang menyebabkan ya? Tadi kan disampaikan bisa terjadi secara kimia maupun bisa terjadi secara fisika ya. Misalnya konsentrasi glikol yang terlalu rendah dalam absorber ya. Ini juga penyebab dari foaming ya. Kalau konsentrasi glikol yang terlalu rendah ya, itu terlalu encer berarti kan, terlalu encer, ini juga bisa menjadi foaming gitu ya. Kemudian yang kedua, beda temperatur yang terlalu besar ya antara gas basah yang masuk absorber ya, gas basah yang dari sumur dan lean glycol yang masuk di absorber. Itu kalau beda temperaturnya terlalu tinggi juga menjadi masalah ya. pH glikol yang terlalu tinggi ya. Nah, pH glikol yang terlalu tinggi itu bisa terjadi akibat dari proses regenerasi yang tidak baik ya. Ya, jadi kalau pH glikol yang terlalu tinggi juga tidak boleh terlalu rendah juga. Kalau terlalu rendah berarti kan mengandung asam. Asam nanti menyebabkan foaming. Tapi pH glikol yang terlalu tinggi, terlalu basah juga bisa foaming. Karena itu ada pertanda ada garam-garam di situ ya. Nah, adanya kondensat hidrokarbon. Ternyata kandungan kondensat hidrokarbon di dalam gas alam itu juga bisa menyebabkan foaming. Padahal hidrokarbon tadi kan diambil sebagai produk samping. Maka foaming ini kan mudah atau potensi terjadi masalah gitu kan. Juga adanya suspended solid yang sangat halus ya. Ini kalau filternya tadi yang kemarin saya sampaikan ya tentang filter, ada shock filter dan carbon filternya kurang bagus, maka ini bisa menjadi penyebab foaming. Jadi kondensat hidrokarbon
di dalam glikol ya. Nah, ini kan sudah seharusnya bisa diatasi di carbon filter. Suspended solid seharusnya bisa diatasi di shock filter ya. Kontaminasi garam ya, garam-garam yang terbentuk di regenerator karena pengoperasian regenerator yang tidak sesuai. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab. Corrosion inhibitor. Jadi zat yang ditambahkan dari sumur ditambahkan supaya untuk mencegah korosi. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya foaming. Kemudian stripper ya. Masalah utama di stripper itu adalah kadang-kadang glikolnya ikut hilang keluar ya bersama gas yang menguap di stripper ya. Jadi kehilangan glikol yang berlebihan akibat penguapan ya. Kan tadi strippingnya menggunakan gas produk ya. Nanti itu juga bisa membawa glikol atau glikol carry over ya. Nah, konsentrasi glikol dalam uap ikut hilang ya. Kemudian di reboiler ya. Masalah utama di operasional reboiler itu misalnya ada kontaminasi garam ya. Nah, maka harus diperiksa itu glikolnya secara kontinu. Degradasi glikol mungkin akibat dari hotspot yang melebihi 400 derajat Fahrenheit itu juga bisa. Dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gas asam ya. Mungkin ada udara yang masuk ke reboiler itu juga menjadi penyebab teroksidasinya glikol ya. Itu menjadi masalah. Kemudian kontrol terhadap dew point. Dew point ini adalah merupakan temperatur di mana uap air mulai mengembun. Dan ini menjadi salah satu spesifikasi dari gas yang dihasilkan ya. Maka ini harus dikontrol dengan baik ya. Apakah dew point-nya tercapai atau tidak sesuai spesifikasi, maka harus diperiksa dengan kontinu ya. Penurunan dew point dari gas-gas yang didehidrasi terlalu kecil tadi ya. Nah, kemungkinan ada beberapa penyebab ini ya. Dew point-nya kok penurunannya cuma kecil ya, seharusnya kan bisa. Nah, kalau penurunan dew point kecil, maka 7 pon tadi tidak tercapai. 7 pon per mmSCF itu tidak tercapai. Bisa jadi karena laju sirkulasi glikol yang rendah. Ya. Maka laju sirkulasi glikol itu harus yang tepat ya. Tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya baik, tapi tidak signifikan, maka itu boros. Gitu. Nah, konsentrasi lean glikol yang rendah akibat sistem regenerasi yang tidak baik. Tadi udah kita bahas ya. Bagaimana caranya supaya konsentrasi glikolnya menjadi tinggi. Jadi tidak cukup hanya dengan reboiler. Ya, karena ada batasan temperatur degradasi. Maka harus dikombinasi dengan stripping tadi kan. Nah, kemudian foaming. Ini adalah menyebabkan kurang baiknya kontak antara gas basah dan lean glikol tadi sudah kita bahas. Alat-alat kontak dalam absorber kotor atau tersumbat ini juga menjadi masalah. Apalagi kalau absorbernya menggunakan tray. Tray itu kan ada lubang-lubang, maka itu harus diperiksa betul, jangan sampai ada yang tersumbat atau kotor gitu kan. Nah, maka harus dijadwalkan overhaul secara kontinu ya. Kecepatan gas yang terlalu tinggi dalam absorber ini juga menimbulkan masalah ya. Kecepatan gas terlalu tinggi maka tidak efektif kontaknya. Nah, untuk menjamin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka hal-hal yang perlu dilakukan, ini yang paling penting harus kita perhatikan. Ada 3 hal yang harus kita periksa secara kritikal dan itu harus dilakukan secara kontinu dan menjadi perhatian. Pertama adalah cek laju sirkulasi larutan glikol. Ini penting sekali, karena ini kaitannya dengan berapa laju alir gas basah yang mau dikeringkan dan laju alir sirkulasi glikol. Ini harus diperhitungkan dengan baik, karena ada dosisnya. Kemudian cek temperatur reboiler. Tadi sudah saya jelaskan bahwa temperatur reboiler itu jangan sampai melewati 400 derajat Fahrenheit atau 205 derajat Celcius. Efeknya akan banyak sekali jika sampai terjadi hotspot ya. Kemudian maka indikator temperatur itu harus betul-betul benar ya, valid. Kemudian pH larutan glikol di reboiler ya. Nah, pH larutan glikol ini harus diperiksa secara kontinu untuk memeriksa adakah garam-garam yang terbentuk, adakah asam-asam organik. Nah, baru
Kalau itu ada indikasi, dicari penyebabnya apa, itu harus diatasi. Berikutnya adalah kontrol terhadap pH glikol ya. Tadi kalau indikasi cek pH itu harus betul-betul diperhatikan, maka bagaimana kita mengontrol pH? Maka dicari penyebabnya ya. Karena pH itu sangat berpengaruh terhadap korosi misalnya gitu ya. Kalau turunnya pH pasti ada asam-asam organik ya. Bisa karena dekomposisi glikol, oksidasi glikol karena ada intrusi udara yang masuk ke reboiler itu menjadi masalah yang harus. Maka pengoperasian reboiler itu tidak boleh pada atmosferik, harus di atasnya atmosferik yang menjamin oksigen itu tidak masuk ke dalam reboiler ya. Pembentukan selat ya, debu, pasir, kerak pipa, nah partikel halus. Maka fungsi dari filter yang kemarin saya jelaskan ya, ada dua, carbon filter dan shock filter, itu betul-betul harus diperhatikan dengan baik ya. Kuncinya ada di filter. Nah, faktor-faktor yang lain yang perlu diperhatikan kaitannya dengan dehydrator performance ya. Masalah corrosive acidic compound ya, tadi sudah kita jelaskan. Foaming, ini juga masalah intrusi udara, ini harus betul-betul diperhatikan ya. Kemudian pH yang rendah akibat dari dekomposisi glikol. Nah, ini hal-hal yang penting yang harus diperhatikan ya.